Sesungguhnya nanti umatku berada nanti di hari kiamat aktsarahum sholatan, kebanyakan mereka bersolawat kepadaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, berarti Nabi Muhammad menyuruh kita memperbanyak solawat, bukan membaca solawat, berarti memperbanyak. Ada dia yang one day 1000 solawat, satu hari 1000 solawat. Bisa kira-kira Pak? Ini bisalah kita praktekkan nanti. Setiap hari bagaimana caranya? Pertama habis sholat subuh 100, sebelum sholat zuhur 100, setelah sholat zuhur 100. Begitu juga ba'diyah dan qobliyah asar 100, maghrib isya menjelang mau turun 100 sampai 1000. Maka 40 hari 40 malam kita kerjakan, kita amalkan. Kalau tidak kita laksanakan di hari 41-nya, rasa-rasanya ada yang menjangkal di hati kita. Pernah nggak Ibu rasakan kayak gitu, Bu? Nah, kalau kita baca Quran setiap hari, kita baca Al-Waqiah setiap subuh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Setiap subuh. Pala tiba satu hari itu tak kita baca. Mungkin karena kita lupa atau mungkin karena kita sibuk. Ada rasa menjangkal di hati kita. Nah, kalau ada rasa senang di hati kita karena beramal ibadah, Allah tutupkan kebaikan itu dan senang kita melaksanakannya, maka tolong jagalah itu, karena itu bisa saja pergi dan bisa menghilang. Ya, anak-anak semuanya ya. Nah, jadi ini bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hari ini hujan, tetapi kita tetap semangat. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga salat itu man shalla alaihi salatan wahidah. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, Allah akan memberikan 10 kebaikan, 10 ditutupi kesalahan, dan 10 diberikan tingkat derajat yang tinggi. Ya, Bu ya? Baik, mungkin akhir-akhir ini kadang banyak jamaah atau yang lain, ini kan masalah maulid, surat mi'raj, ada yang katakan bid'ah atau gimana. Jadi kadang anak-anak kita ini pun terkontaminasi juga, Pak. Jangan kalian ikuti maulid, jangan kalian ikuti surat mi'raj. Maka ada beberapa pendapat yang ingin saya paparkan agar menjadi referensi kita bersama, ya kan Pak, kan Bu? Jadi dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan fata'zimil maulidi wa ittikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakuna lahu fihi ajrun azimun li husni qasdihi fata'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah yang mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan maulid yang biasa dikerjakan oleh sebahagian masyarakat, dan ini adalah pekerjaan amalan yang sangat banyak pahalanya li husnihi qasdihi, karena tujuannya baik, fata'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena tujuannya baik dan juga mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz pakai pendapat Imam Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak membid'ahkan itu, Pak, anggota-anggota Imam Ibnu Taimiyah. Jadi sementara bosnya, kepalanya itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim, menganjurkan untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, siapa sebenarnya pertama kali melaksanakan Maulid ini? DKM Al Munawwarah. Kalau lupa kita kan, ada yang tahu Bu? Siapa yang bisa dapat boleh pulang?
Jadi ada namanya seorang raja, Raja Irbil dari Irak. Namanya Raja Muzaffar Abu Zaid Zainuddin Al-Butbikin. Lahir pada tahun 549, meninggal pada tahun 630 Hijriah. Beliau ada raja yang agung, kaya raya, sopan santun, mulia, besar, dan sangat baik kepada masyarakatnya. Dia melaksanakan maulid pertama kali. Raja itu menghabiskan dana 100.000 dinar emas. 100.000. Coba kita bayangkan, 1 dinar itu berapa rupiah, Bu? 1 dinar itu berapa gram emas? Kalau dalam kitab fikih jinayah itu ada mungkin 4,5 gram. Berarti 100.000 kali 4,5, berarti 450.000 gram emas. 1 gram emas berapa harganya, Bu? Jangan pura-pura lupa, Bu. Ibu yang paling sering bawa emas. 900.000, 800, sejuta. Berarti sekitar 318 miliar. Ya. Dana untuk menghabiskan maulid Nabi Muhammad SAW. Wajar seorang raja memang. Tapi apa tujuannya? Karena pada masyarakat itu tidak ada lagi yang kenal sama Nabi Muhammad. Anak pemuda itu jarang lagi mengidolakan Nabi Muhammad. Maka sudah sewajarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, BKM Al-Munawwarah bersinergi dengan STM Al-Muhajirin untuk menyemarakkan maulid ini agar anak-anak kita ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka cinta, kita juga akan mendapatkan pahala. Nah, kadang kita ini mau menyumbangkan 5.000 pun susah. Makanya kadang yang benar itu, Pak, sebenarnya aku nggak pernah hidup sama Rasulullah, aku nggak kenal sama Rasulullah, nggak pernah menyentuh kulitnya, tak ada yang kukorbankan selama aku hidup karena aku nggak hidup samanya. Nah, ini 50 juta untuk pembiayaan maulid Nabi Muhammad. Jarang kita kayak gitu kan, Pak kan? Kalau kita kadang maulid nengok-nengok apanya juga, nengok-nengok kuenya. Apalagi kalau udah ustaz ceramah, datang kue, jamaah beralih kepada kue, ustaz dicuekkan. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imam, ini kita cerita hukum dulu, Pak, supaya kita tidak salah kaprah. Nanti kadang mau nanti bid'ah bilang orang kan, karena memang nanti ada juga mau itu dibilang bid'ah. S1 di perbandingan mazhab, Pak, UIN Sumatera Utara. Jadi beliau dalam kana yajibu an nazdada yaumal itsnaini min rabiul awwali min al ibadat wal khairi syukran lil maula ala mau aulana hadin na'imal idoma fatazima miladil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita, Pak, karena menggunakan rasa syukur yang amat besar, yaitu syukur atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat bulan Rabiul Awal setiap hari Senin sudah diwajibkan kita untuk memperingati milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya itu peringatan maulid itu bukan sekali setahun. Kalau Imam Ibnu Hazm mengatakan, jadi setidaknya apa? Setiap hari Senin bulan Rabiul Awal kita setidaknya memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kaji ini, Pak, Bu, setidaknya di rumah kita lah. Kayak tadi Ustaz ini kita baca walamma tamma min hamli. Ini udah akhir-akhir ini jarang pakai maulid ya Ustaz ya. Ya, di masjid-masjid lain. Masjid inilah mungkin bagus juga, tapi kalau bisa tahun-tahun depan yang remajanya lah kan, karena yang tua ini pun kadang kasih juga nanti. Yang muda-muda, yang remaja-remaja kita ajari, kita berikan praktek kepada maulid Nabi Muhammad agar mereka ini juga pandai. Kalau mereka ini pandai, Pak, Bu, seberapapun uang kita habis menyekolahkan anak kita, itu akan terasa ringan rasanya, lega hati kita karena anak kita sudah pandai ilmu agama. Karena kata Nabi apa? Nanti di akhir zaman
ada dua penyakit anak muda ini. Yang pertama adalah dia sopan bicara sama orang lain, tapi kasar sama keluarganya sendiri. Betul? Nah, sopan dia sama orang lain. Kalau sama orang lain, oh, assalamualaikum ukhti, dari mana? Fi amanillah, barakallah, selamat. Nah, tapi kalau sama abangnya dipanggilnya nama. Nah, jadi nggak sopan kadang, apalagi kadang ditelepon dia, di mana kau ini? Iya mak, selalah mama, aku lagi pulang ini. Nah, kadang dibentak-bentaknya lagi. Nah, ini kadang bagaimana cara memberikan akhlak sopan santun yang baik kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu juga memberikan cermin yang baik kepada anak-anak kita nanti. Apa kata Nabi? Jangan harap nanti kalian kalau jahat sama anak kalian, maka kalian juga nanti akan dijahati sama orang tua kalian. Jadi jamaah yang dimurahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pendapat yang kedua, bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu di masa tabi'in mereka selalu untuk menggebiarkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Maulid yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, kita cek pada halaman 11, beliau mengatakan ketika dia ditanya oleh para jamaah, ya Syekh, bagaimana pendapatmu tentang Maulid Nabi Muhammad? Jadi saya rangkum di situ, setidaknya Maulid itu dilaksanakan dengan 5 poin, Pak. Yang pertama adalah ijtima'un nas, dikumpulkan manusia. Yang bid'ah itu dikumpulkan kambing, dikumpulkan lembu, jamaahnya misalnya. Nah, itu kan baru bid'ah. Nah, dikumpulkan pertama manusia. Kalau ada manusia, berarti sudah termasuk tidak ada bid'ah. Yang kedua adalah iqra'u yassarul Quran, baca Al-Quran paling mudah. Tadi korek kita sudah baca Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Tentang kayak gitu. Yang ketiga adalah menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Ini nanti sebentar lagi akan kita ceritakan. Karena kadang di mana salahnya, Pak? Kadang ustadznya juga tak mau menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Langsung dia menceritakan bagaimana agar kita ini menjadi orang-orang yang beriman, sementara kita nggak tahu sejarahnya. Khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.